Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita masih dapat berkumpul di kelas ini dalam melaksanakan pembelajaran rutin dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adikku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang nahwu dalam materi yang berbeda. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu dulu ya. Yang hadir boleh angkat tangannya. Ahmad hadir. Aisyah ya hadir. Fatimah hadir. Alif ya hadir. Alhamdulillah, hari ini ternyata adik-adikku sekalian ini hadir. Nah, hari ini kira-kira ada nggak yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita akan belajar tentang tamyiz dalam ilmu nahwu. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa pembahasan tentang tamyiz. Yang pertama, definisi tamyiz. Yang kedua, hukum tamyiz dan jenis-jenis mumayyiz, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu mumayyiz mufrad dan mumayyiz jumlah. Kemudian kita akan belajar tentang perbedaan hal dan tamyiz, kemudian contoh tamyiz dan i'rabnya, kemudian contoh tamyiz dalam Al-Quran dan i'rabnya, dan yang terakhir pentingnya kita mempelajari tamyiz dalam ilmu nahwu berdasarkan untuk memahami Al-Quran dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira adik-adik ini tahu nggak apa itu tamyiz? Ada yang tahu? Ya, Alif silakan. Ya, benar sekali. Jadi ilmu tamyiz itu dia membahas tentang bagaimana membedakan antara kata bahasa Arab berdasarkan fungsi dan posisinya dalam kalimat bahasa Arab. Ada juga yang lain? Boleh angkat tangan ya. Ya, Fatimah silakan. Ya, benar sekali. Jadi ilmu tamyiz itu juga membahas tentang perbedaan kata kerja, kata sifat, kata benda dalam kata bahasa Arab. Jadi ilmu tamyiz itu secara umum bisa diartikan sebagai perbedaan untuk memahami makna dan fungsi kata dalam bahasa Arab. Nah, itu pengertiannya secara umum ya, atau gambaran tentang ilmu tamyiz. Untuk itu, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, ada yang tahu apa yang pertama tadi? Ya, definisi tamyiz. Jadi, tamyiz adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan maksud daripada isim mubham yang terletak sebelumnya, di mana apabila isim mubham tersebut tidak dibatasi dengan tamyiz, maknanya masih samar dan mungkin melahirkan arti atau penafsiran yang berbeda. Nah, selanjutnya tentang hukum tamyiz dan jenis-jenis mumayyiz. Yang pertama kita bahas dulu tentang mumayyiz mufrad. Jadi, mumayyiz mufrad itu adalah mumayyiz yang lafaznya nampak dan berupa satuan. Jadi dia bukan berupa kalimat ya adik-adik. Dan isim-isim yang samar itu disebut dengan mumayyiz. Dan kategori dari mufrad itu untuk menjelaskan atau membutuhkan tamyiz, yang dimana isim-isimnya berkaitan dengan kiloan, timbangan, hitungan, luas air,
luas area. Nah, contohnya seperti ishtaraitu isyrina qalaman. Nah, kata isyrina di situ adalah sebagai mumaiz yang dimana masih samar. Nah, yang artinya apa yang 20 itu, maka untuk memperjelas itu maka dibutuhkan tamwiz yang katanya qalaman, artinya kiloan. Jadi ishtaraitu isyrina qalaman. Saya telah membeli 20 kilo. Nah, di situ sudah jelas karena sudah ada tamyiz di dalamnya. Kemudian kita bahas tentang mumaiz jumlah. Nah, mumaiz jumlah adalah mumaiz yang tidak nampak, melainkan makna kesamarannya secara keseluruhan. Contohnya seperti hasuna Khalidun. Nah, artinya Khalid baik. Hasuna Khalidun itu terdiri dari fiil dan fa'il yang dimana makna keseluruhannya masih dalam keadaan samar. Nah, apa yang samar di dalam kalimat tersebut? Apakah Khalid atau baiknya? Kalau kita pilih Khalid itu sudah jelas tidak samar karena dia sudah menjadi nama orang, tentu sudah jelas. Yang tidak jelas di kata kalimat tersebut adalah hasuna, baiknya. Khalid itu baik dari segi apanya? Apakah dari fisiknya, karakternya, wajahnya, atau perilakunya? Nah, misal kita tambahkan tamyiz dengan kata ulukon atau wajhan, ahlaknya atau wajahnya. Misal hasuna Khalidun khuluqan, Khalid baik ahlaknya. Nah, itu sudah jelas karena sudah ada tamyiz di dalamnya, karena sudah ditambahkan tamyiz. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan hal dan tamyiz. Nah, kata tamyiz dan hal ini memiliki perbedaan dan persamaan. Pertama kita bahas terlebih dahulu tentang persamaan hal dan tamyiz. Nah, persamaannya adalah keduanya berbentuk isim. Dia nakiro, mansub, dan pelengkap dan juga sebagai penjelas. Contohnya seperti lafaz masrurun, itu hal. Dia bisa nakiro, mansub, pelengkap, dan penjelas. Kemudian lafaz masruron, itu tamyiz. Dia nakiro, dia mansub, dia pelengkap dan penjelas. Baru pelengkap yang dimana dia pokok kalimat, dia bukan pokok kalimat, begitu. Nah, afwan ibu tadi lupa, jadi hukum tamyiz mumaiz mufrad itu dan mumaiz jumlah itu hukumnya nakiro dan juga mansub. Nah, apabila dia bisa menjadi majarur karena ada sebab yang dimana didahului oleh huruf jar atau majarur yang dimana posisinya itu sebagai mudhofun ilaihi. Selanjutnya kita lanjutkan dari sisi perbedaan tamyiz dan hal. Yang pertama, tamyiz bisa berbentuk mufrad, sedangkan hal bisa berbentuk mufrad, jumlah, dan syibuhul jumlah. Kemudian tamyiz bisa menjadi pelengkap, sedangkan hal terkadang bisa menjadi obda atau pokok. Kemudian tamyiz untuk mumaiz tidak boleh memiliki tamyiz yang lebih kecuali diikat dengan atof, sedangkan hal boleh keduanya. Nah, tamyiz juga tidak boleh didahului oleh amil, sedangkan hal boleh keduanya. Kemudian tamyiz umumnya jamid, sedangkan hal musyitak. Dan yang terakhir, tamyiz hanya sebagai penjelas, sedangkan hal terkadang bisa menjadi memperkuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh tamyiz dan i'rabnya. Nah, untuk contohnya kita ambil saja dari contoh dari mumaiz mufrad dan mumaiz jumlah. Yang pertama tentang ishtaraitu isyrina qalaman. Ishtari fi'il madhi mabniun 'ala sukun. Tu dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Lalu isyrina maf'ulun bi mansubun wa 'alamatun nasbihi bil ya'i li'annahu jama' muzakkar salim. Qalaman tamyiz mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah aw zahiratu 'ala akhirih. Kemudian kalimat hasuna Khalidun khuluqan.
حسن فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أو الظاهرة على آخره. خلقا itu tamyiz mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah az-zahiratu ala akhirih. Kemudian contoh tamyiz dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra'aitahum ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aitahum li sajidin. I'rabnya ra'aitahum fi'il madi wa fa'iluhu wal jumlah khabar. Ahada asyara kalimatani mabanitani ala fathi al-jazzi aina fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kaukabaan itu tamyiz mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiratu ala akhirih. Kemudian wasyamsa ma'tuf ala ahada asyara wal qamar ma'tuf ala ma qabalahu. Ra'aitahum fi'il madi wa fa'iluhu wal jumlah mustanifa. Kemudian li muta'alliqani li sajidin. Sajidina maf'ulun bisana li ra'aitahum. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas apa? Yang terakhir tadi? Oke, tentang pentingnya mempelajari tamyiz dalam ilmu nahwu untuk memahami Al-Qur'an dengan lebih baik. Pertama, tentang ketepatan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, menjaga kecermatan makna, kemudian menghindari kesalahpahaman konsep, kemudian pemahaman struktur kalimat, kemudian mendalamkan pemahaman ajaran-ajaran Islam, kemudian tentang memberikan keterampilan analisis bahasa Arab, kemudian pemahaman nuansa makna dan keterkaitan ayat. Nah, itulah materi tentang tamyiz kita pada hari ini. Semoga adik-adikku sekalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan dan menyerapnya di dalam otak, pikiran. Nah, terima kasih adik-adikku sekalian yang hari ini sudah hadir untuk pembelajaran nahwu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Itulah pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.